Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan saya yakin Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu tepat waktu. Dia selalu memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Saudaraku, dengan jaminan inilah kita sebagai pengikut Kristus wajib berbahagia. Ya, sebagai pengikut Kristus kita wajib berbahagia. Inilah tema minggu kali ini Bapak Saudaraku yang ingin saya sampaikan. Sebagai pengikut Kristus, kenapa kita harus berbahagia? Karena di dalam Yesus ada jaminan baik hidup ini maupun hidup yang akan datang setelah mati. Inilah yang dicari-cari oleh manusia. Manusia dalam hidup ini tujuannya apa? Mereka tentunya ingin bahagia, bukan? Mereka ingin membangun sebuah keluarga, memiliki keturunan, dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang sangat enak. Itulah ketujuan hidup mereka, kebahagiaan. Ya, kalau digambarkan kebahagiaan itu banyak contohnya. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak, itu satu kebahagiaan yang luar biasa, Bapak Saudaraku. Namun mari kita akan melihat dasar kenapa kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus harus bahagia. Katakan dalam hatimu, aku harus bahagia. Ya, kenapa? Karena ada bersama dengan Tuhan. Ini kunci utamanya. Tidak semudah dan sesimpel ini Bapak Saudara. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mengapa pengikut Kristus, pengikut Yesus harus berbahagia, wajib berbahagia. Ya, Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Atau kata lain, kebahagiaan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalimat ini harus diingat. Ketentraman dikatakan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat kebahagiaan manusia di dunia ini, ya hari ini kita bahagia, besok mungkin kita bisa marah-marah, bisa emosi, bahkan bisa sakit hati, bisa dendam dan lain sebagainya. Berarti kita belum mendapatkan damai sejahtera atau kebahagiaan yang sejati. Namun kita akan diajar oleh Tuhan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa mengalami kebahagiaan yang kuat, terus bertahan dalam hidup kita. Ya, sebagai manusia kita diciptakan dari tanah, dari debu tanah. Orang Jawa bilang dari lemah. Makanya kita ini disebut orang-orang yang lemah. Dan kita manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan. Kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita ini kuat. Tidak ada di dunia ini orang yang kuat, selalu kuat. Ya kuat dan kuat terus tidak ada. Justru karena manusia lemah. Justru karena kita ini tidak mampu menghadapi kenyataan yang berat. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, sumber segala-galanya Sang Pencipta. Sehingga dia Yesus lahir, dia ada di muka bumi ini. Dia tidak hanya sekedar sebagai Tuhan yang memerintah, tapi Tuhan juga ingin menunjukkan bukti bahwa jika dia sebagai manusia pun, dia juga bisa merasakan. Ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sehingga manusia tidak bisa menuntut Tuhan. Karena dia pun juga hadir dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan kembali lagi untuk semakin dikuatkan melalui firman Kristus. Ya, iman timbul karena pendengaran oleh karena firman Kristus. Luar biasa Bapak Saudaraku. Justru dikatakan, jika kita dijamin oleh Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, persoalan, dan pergumulan hidup. Jika kita dijamin hidup ini dan hidup yang akan datang, bukan berarti hari ini ya kita bebas dari segala masalah, persoalan dan tekanan-tekanan hidup yang hari-hari ini terus ya digencarkan oleh dunia ini. Siapa yang tidak punya masalah? Kita semua punya masalah. Tekanan, kita juga mengalami tekanan. Sakit penyakit, ekonomi, keuangan, suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Kita semua mengalami tekanan-tekanan itu. Justru ketika kita menghadapi tekanan hidup, persoalan hidup, Paulus berkata, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan semakin sempurna. Di sini Tuhan mengajar kita.
Tuhan memproses hidup kita untuk kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Karena kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Sehingga Paulus sebagai hamba Kristus, dia sebagai orang yang hebat, walaupun dia juga merasa orang yang paling berdosa dan tidak layak, namun Tuhan pakai dia sehingga dia mengenal pribadi Yesus Kristus. Justru dalam kelemahan, justru dalam ketidakberdayaan, justru dalam ketidakmampuannya, dia merasakan kuasa Tuhan. Tangan Tuhan memberikan dia kekuatan. Ya, sehingga pengenalan Kristus jauh lebih mulia dibandingkan apa yang pernah aku alami dalam hidup ini. Kata Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Saudaraku, sebagai orang percaya, jika kita sudah yakin bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang turun ke dunia, dan Yesus Kristus juga adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, pribadi Allah semesta yang luar biasa, dia wajib melalui pribadi Yesus. Kenapa? Karena hanya pribadi Yesus yang membuat kita ini kuat, yang membuat dunia ini sadar, bahkan membuat iblis gemetar, karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karenanya mendapatkan hidup yang kekal. Berbahagialah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, kenapa kita sebagai pengikut Kristus wajib berbahagia? Karena kita sudah melihat pengalaman bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, kemudian mereka memasuki padang gurun. Mereka sedang dilatih oleh Tuhan sebenarnya untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan yang benar. Harusnya ketika mereka bisa menyeberangi laut, membelah lautan yang dilakukan oleh Tuhan, ketika mereka masuk padang gurun, mereka harusnya semakin yakin dan percaya apapun yang di hadapan mereka, apapun yang mereka hadapi di padang gurun, panas terik, gersang dan lain sebagainya, mereka harus tambah percaya, semakin yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kita bisa melihat dari perspektif, ya, belajar dari orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka dihadapkan padang gurun. Supaya mereka tidak khawatir kalau Tuhan itu beserta dengan mereka, dengan tiang awan ketika siang hari, dengan tiang api ketika malam hari. Penyertaan Tuhan tidak pernah surut, Bapak Ibu Saudara. Jika kita belajar dari orang-orang Israel, kita sebenarnya sudah diperlihatkan, sudah diberi gambaran, sudah diberi banyak contoh. Di dalam Alkitab kita kalau mau belajar tentang kehidupan tidak akan pernah selesai sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini yang harus kita yakini, bahwa ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harusnya memiliki keyakinan. Wong melewati laut aja diseberangi, dibelah, dan ada daratan. Masa ketika menghadapi padang gurun yang gersang, Tuhan tidak sanggup melakukan hal yang besar. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika menghadapi padang gurun. Air yang pahit, ya, ketika menghadapi kenyataan yang tidak mereka harapkan itu terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang Israel. Padahal Tuhan pelihara. Makan mana. Ya, setiap hari Tuhan sudah kasih takaran. Itu pun mereka bosan. Itulah manusia. Jadi kita pun juga jangan bosan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari dengar firman Tuhan, manusia bisa bosan enggak? Bisa saja, Bapak Ibu Saudara. Nanti jangan sampai seperti orang-orang Israel. Aku muak dengan makanan ini. Jangan sampai kita muak dengan firman Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara. Ya, Tuhan melihat mereka pengen daging, kasih daging. Minta air yang manis, dikasih air yang manis. Tuhan pelihara mereka di padang gurun sedemikian rupa. Namun hati mereka belum sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita sudah diperlihatkan kehidupan orang-orang Israel ini. Harusnya kita semakin yakin. Dan kita harus berbahagia. Jika kita mau melihat pribadi Yesus
Yang pertama, karena Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran tidak usah dibela, kebenaran tidak usah diperdebatkan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Manusia hari-hari ini terus mencari kebenaran. Bahkan mereka memperdebatkan pribadi Yesus. Ya, itu Tuhan apa manusia. Bagi kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Dia adalah pribadi Allah yang hidup, yang dinyatakan kepada dunia, supaya dunia tahu, supaya dunia percaya. Dan firman Tuhan juga mengatakan, ada waktunya mereka akan bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai pribadi Allah yang hidup. Dan Dia akan datang. Kita harus meyakini Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini jika ada yang masih berdebat-debat, ya biarlah mereka yang berdebat mencari kebenaran. Namun kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, Dia adalah kebenaran. Amin. Ya, kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita semakin mengikuti jejaknya, menghadapi kenyataan yang memang tidak mudah. Tapi kita semakin percaya di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Karena Dia juga berkata, akulah pintu. Pintu di mana orang-orang wajib masuk melalui pribadinya. Pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Sehingga Dia berani berkata, akulah pintu. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya. Kita sebagai kawanan domba digembalakan oleh gembala agung, pribadi Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, ketika ada serigala, ketika ada beruang, ketika ada singa, semuanya ya diusir, termasuk masalah-masalah dalam hidup kita. Jika hari ini masih ada persoalan dalam hidup kita, percayalah Tuhan sanggup menyingkirkan semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, iman kita harus memiliki satu iman yang berkualitas, dalam arti kita sungguh-sungguh yakin bahwa pribadi Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Ya, sehingga Dia berkata, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia semakin gelap, sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menerangi dunia. Dan kita sebagai pengikutnya juga harus menjadi terang. Tidak bisa dipungkiri, Bapak Saudaraku, dunia sedang menuju kebinasaan. Dunia sedang menuju kepada kegelapan. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Tetap terus berjuang bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Ya, kemudian akulah roti hidup, akulah roti yang turun dari surga. Dia berkata, Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Barang siapa yang tidak makan dagingku, ya ini sudah saya sampaikan di khotbah-khotbah saya di tahun-tahun yang lalu. Berbicara tentang firman yang hidup, Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Makanan yang sesungguhnya. Bukan kanibal, Bapak Saudara. Tapi kita harus menghidupi Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib menghidupi Yesus Kristus. Jika kita yakin Yesus adalah kebenaran, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tadi, Yesaya pasal 32, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita melakukan kebenaran, di situ akan tumbuh kebahagiaan. Ya, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sehingga Tuhan ingin supaya Dia tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah guru dan Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, dan yang terakhir, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Tidak ada seorang manusia, guru, nabi di dunia yang berani berkata demikian selain pribadi Yesus Kristus. Sehingga hari ini jika kita percaya kepada Yesus, kita dijamin. Baik hari ini maupun masa yang akan datang. Amin, Bapak Saudaraku. Jika kita mengalami letih lesu, beban berat, ambil waktu, saat teduh sejenak, mengucap syukur dan berdoa. Jika kita memuji Tuhan, jika rindu memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Amin. Jika hari ini ada yang sakit belum disembuhkan, ada yang mengalami persoalan apapun tekanan hidup, datanglah kepada Yesus, Dia sanggup menolong kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dia berkata demikian bukan sekedar Dia ngomong,
Namun kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan yang hidup. Kita wajib untuk menyampaikan, memberitakan kabar baik ini. Di dalam Yesus ada jaminan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akan saya akhiri di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dan minggu ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat ini akan menjadi renungan untuk minggu ini. Karena minggu depan kita juga akan belajar bagaimana sebagai orang percaya tetap harus berbahagia. Bukan berarti kita memanipulasi diri kita. Saya juga orang yang penuh dengan persoalan, saya juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan masalah. Namun ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya mengalami pribadi Tuhan, firman yang menguatkan, mengajarkan untuk saya tetap berbahagia. Kenapa? Karena saya milik Tuhan, karena saya punya Tuhan. Aku telah dibeli dan harganya sudah lunas. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Ini yang sering kali kita dengar. Mari kita harus tetap semangat, Bapak Saudara. Ya, kita harus tetap berbahagia walaupun menghadapi tekanan. Paulus, bahkan murid-murid Yesus, mereka berani menghadapi kenyataan, kematian-kematian yang mengerikan semuanya. Kalau kita mau melihat sejarah, murid-murid Yesus, belum mereka yang dibakar, belum mereka yang kepalanya dijadikan obor, belum mereka yang dianiaya harus digergaji, belum dipotong lehernya. Ya, apakah mereka bersedih? Justru mereka berbahagia. Stefanus yang dirajam batu, dia berbahagia ketika melihat Tuhan memandang kepadanya dengan segala kemuliaannya. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah satu hal yang harus kita pegang, Bapak Saudara. Penderitaan kita belum seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita ini belum seberapa penderitaannya. Oleh sebab itu mari kita tetap berbahagia di dalam Tuhan, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan berarti miskin secara harta. Miskin bukan berarti miskin secara manusia yang bodoh, bukan. Tapi di sini dikatakan dalam terjemahan lain dikatakan miskin secara roh. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka jika kita sadar betul sebagai manusia ciptaan, kita harus datang kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Amin. Ya, berbahagialah orang yang miskin secara roh. Bukan miskin secara harta. Karena kita rindu kepada pribadi Allah yang kekal, merindu kepada pribadi Allah yang roh. Sehingga selama di dunia ini kita tidak akan pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Benar. Coba perhatikan kehidupan manusia. Mereka selalu mencari sesuatu yang bisa memuaskan. Ya, mereka cari uang. Ya, kalau bisa 36 jam satu hari. Jangan 24 jam, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang melayani Tuhan karena mereka hanya sekedar pelampiasan juga bisa, Saudaraku, capek sendiri. Aku sudah melayani ini karena mereka terlalu banyak waktunya, ingin mencari sesuatu yang bisa membahagiakan, memuaskan. Namun mereka tidak mendapatkannya karena mereka tidak melihat bahwa pribadi Allah itulah pribadi roh yang bisa kita rasakan, kita jangkau dengan roh kita. Kenapa binatang tidak bisa berdoa? Karena mereka tidak punya roh. Sehingga lagu sekolah minggu dikatakan, kelinciku amat lucu, matanya pula telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Itu binatang. Beda dengan kita manusia. Kita harus connect dengan Tuhan, dengan spirit kita, roh kita, yang memberikan ketenangan, kedamaian. Kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita merasakan pribadi Allah secara spirit, secara roh. Ini yang bisa kita rasakan. Ini yang harus kita lakukan. Ya, di saat-saat teduh kita. Mungkin tidak harus dengan banyak orang. Kita secara pribadi atau mungkin 2-3 orang. Kita bisa merasakan pribadi Allah yang memuaskan hidup kita. Sehingga ketenangan, kedamaian, ketentraman itu bisa kita rasakan seumur hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, berbicara tentang miskin ini kita diajar untuk rendah hati dan bergantung kepada Tuhan, karena kita ini penuh dengan keterbatasan. Jika kita perhatikan, ya, Yesus ketika dia di dunia, Matius 8 ayat 20,
Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Bapak Saudaraku, Yesus saja tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang kekal. Sehingga Yesus harus naik ke surga, kembali ke tahtanya yang mulia dan yang kekal. Dan Tuhan rindu supaya kita juga tinggal bersama dengan Dia di sana. Amin, saudaraku. Ya, jika Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini, kita masih bisa mendengar, belajar firman Tuhan, berdoa dan mengucap syukur, tetap jalani bersama dengan Tuhan. Jika masih ada yang mengalami sakit penyakit, ya, saya juga mau sampaikan, tetaplah bersyukur. Jika hal itu Tuhan memang izinkan, tetaplah bersyukur. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebenarnya manusia yang meninggalkan Tuhan ketika mereka tidak bisa menerima kenyataan. Ketika mereka melihat sesuatu yang membuat mereka kecewa. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan, Bapak Saudara. Hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena mereka menurut pengertian mereka sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita tidak tahu. Bahkan besok pun kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita banggakan selain ketika kita bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Apa yang bisa kita banggakan selain kita berbahagia bersama dengan Tuhan, menikmati segala hal yang baik-baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Orang-orang Israel tetap berbahagia harusnya ketika mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Dan kita tahu mereka yang bisa masuk tanah perjanjian adalah orang-orang yang tetap setia dan memegang teguh janji Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap teguh memegang janji Tuhan. Dan kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Hari ini kita belajar dalam kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu dan Saudara, kita semuanya adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Mari kita tetap berbahagia Bapak Saudaraku. Apapun yang kita alami hari ini, percayalah Tuhan tetap ada. Dia sanggup menolong kita, memberikan iman, kekuatan kepada kita. Amin Bapak Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin kuat dan teruslah berbahagia karena di dalam Yesus hanya ada kebahagiaan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami pengertian. Ketika kami menjadi pengikut-Mu, kami sadar betul kami harus mengalami proses demi proses. Kami harus mengalami apa yang namanya pergumulan. Dan kami sadar betul kami lemah. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Oleh sebab itu Bapa di surga, hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Terus berkarya dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Bila kami menjadi orang-orang yang kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi apa yang Tuhan mau. Menjadi murid-murid Kristus yang bisa dibanggakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Sepanjang hari ini, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang selalu siap seperti gadis-gadis yang bijaksana. Ketika Engkau datang, kami pulih siap. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, doa kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.